Jalan-jalan ke pasar minggu, beli rambutan seikat dua. Jangan sampai menyesal di penghujung waktu karena salah pilih produk asuransi jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Khorlaf Rizal. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan NIM 2402010210005. Dan hari ini tentu saya ingin mengajak rekan-rekan semua tidak hanya untuk belajar tapi juga merenung serta waspada. Mari kita membayangkan ada seseorang yang kita kenal. Nah, mungkin bisa jadi itu adalah ayah ibu kita atau bahkan diri kita sendiri yang selama puluhan tahun menyisakan dan menyisihkan uang dari gaji bulanan. Tentu bukan untuk berfoya-foya, tetapi untuk masa depan dan juga hari tua. Dan tentunya untuk perlindungan anak-anaknya. Nah, lalu ketika masa pensiun tiba, beliau-beliau ini datang ke kantor asuransi dengan harapan dan keyakinan. Tapi, apa? Yang ditemui justru, maaf, dana Anda tidak bisa dicarikan sekarang. Atau bahkan, perusahaan kami sedang dalam proses hukum. Nah, teman-teman, itulah yang saat ini terjadi pada ribuan bahkan jutaan orang di Indonesia beberapa tahun terakhir. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya ingin mengelaborasikan salah satu berita yang menyebutkan bahwa adanya daftar kasus asuransi gagal bayar dengan nilai fantastis di Indonesia yang dapat rekan-rekan baca pada tautan yang sudah saya sertakan pada kolom di Salindia. Baik rekan-rekan, kita beralih kepada permasalahannya. Di fakta di balik gagal layar. Ya, dalam 5 tahun terakhir Indonesia mengalami gelombang besar asuransi gagal bayar. Dan tentu ini bukan hanya satu atau dua perusahaan, tapi banyak banget. Nah, coba kita di sini ada beberapa yang kita sebutkan sesuai dengan artikel atau berita yang kita dapat dari Kompas. Yang pertama ada Jiwasraya, gagal bayar hingga 16,8 triliun rupiah karena dana nasabah ditempatkan pada saham gorengan. Dan yang kedua, kita ada AJB Bumi Putra 1912. Perusahaan yang tentunya cukup legendaris. Nah, tapi kini mengalami kelebihan klaim hingga kurang lebih 20 triliun rupiah. Yang ketiga, kita ada Wana Arta Life yang izinnya dicabut OJK dengan kerugian 15,7 rupiah triliun. Wow, dan terakhir di sini ada Krishna Life dan juga Industrial Life dan tentunya lain-lainnya yang punya jejak serupa. Rekan-rekan, jadi kalau bisa kita sampaikan ya, ini sumbernya dari kompas.com, ojk.go.id, dan juga CNBC Indonesia. Ya, uang rakyat yang selama ini dipercaya pada institusi besar akhirnya menguap. Dan akhirnya banyak juga yang harus menerima kenyataan bahwa uang tidak kembali, sementara perlindungan pun menjadi lenyap. Nah, lantas siapa sih yang menjadi korbannya? Ya, mereka yang lanjut usia, mereka yang tak paham bagaimana cara kerja produk keuangan, atau mereka yang percaya tapi tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan. Nah, dari situ kita bisa melihat mengapa sih fenomena ini bisa terjadi. Baik rekan-rekan, kita akan membuka bersama kotak hitam dari semua ini. Yang pertama, kita akan melihat dari struktur dari dalam. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, perusahaan asuransi biasanya menggunakan dana premi untuk spekulasi investasi berisiko tinggi. Dan bahkan ke saham bodong dan perusahaan afiliasi mereka sendiri. Yang kedua, agen asuransi biasanya akan menjual dengan gaya semua pasti untung, tapi tidak menjelaskan bahwa ada risiko yang sangat besar. Dan adanya produk-produk seperti unit link atau PDI yang ditawarkan tanpa edukasi menyeluruh, sehingga banyak nasabah yang mengira, oh ini tuh tabungan loh gitu. Dan selanjutnya kita akan melihat dari masalah dari luar, bahwa pengawasan dari OJK ini belum cukup progresif. Nyatanya banyak bertindak setelah kerugian terjadi. Kemudian tidak adanya lembaga penjamin polis atau LPP seperti di perbankan. Nah, artinya kalau perusahaan asuransi ini kolaps, ya sudah selesai. Jadi uang nasabah pun ikut lenyap. Dan yang lebih menyedihkan adalah semua ini sebenarnya bisa dicegah jika semua pihak melakukan tanggung jawabnya.
Nah, kemudian kita menjadi bertanya-tanya, siapa kemudian yang akan bertanggung jawab? Nah, yang bertanggung jawab adalah, ya ini menjadi pertanyaan yang cukup berat ya teman-teman, tapi kita perlu menjawabnya. Apakah ini salah perusahaan? Iya. Apakah salah agen? Juga iya. Tapi apakah ini salah OJK? Sebenarnya tidak sepenuhnya, tetapi pengawasannya mungkin bisa lebih kuat. Namun ada satu pihak yang mungkin kita sering lupa disebut. Siapa? Iya, kita sendiri, masyarakat, pun konsumen. Karena apa? Karena kita terlalu mudah percaya, terlalu malas membaca, dan terlalu cepat tergoda dengan janji imbal hasil tinggi. Nah, selanjutnya kita akan bertanya-tanya pula, lantas apa sih yang seharusnya kita lakukan? Seperti apa sikap kita? Oke, kita sebagai masyarakat ataupun sebagai konsumen ada beberapa hal. Yang pertama adalah meningkatkan literasi keuangan. OJK mencatat indeks literasi keuangan nasional itu masih di angka 49,68%. Dan itu artinya kita belum ada di setengahnya, itu belum ada. Dan artinya separuh dari kita belum cukup paham soal keuangan. Maka dari itu, tidak heran jika misalkan saat ini literasi keuangan itu sangat-sangat digaungkan. Kemudian yang kedua, kita harus memahami isi polis dengan teliti. Jangan hanya kita melihat ilustrasi manfaat, tapi juga melihat risikonya. Biaya tersembunyi seperti apa dan skenario gagal bayarnya seperti apa jika nanti terjadi gagal bayar. Dan selanjutnya, perlunya ada cek kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Saat ini situs OJK juga telah menyediakan laporan RBC atau Risk Based Capital, yang kita akan mencari perusahaan yang mana sih RBC-nya itu di atas 120%. Dan yang terakhir adalah jangan ragu untuk melapor ke LAPS SJK sesuai dengan Undang-Undang PPSK tahun 2023 bahwa kita berhak menyelesaikan sengketa lewat jalur resmi. Nah, itu adalah kalau misalkan kita dari sebagai konsumen. Ini pun dapat referensi dari OJK tahun 2022 dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan serta Undang-Undang PPSK nomor 4 tahun 2023. Selanjutnya kita akan melihat dari sisi perusahaan. Tentu teman-teman sebagai perusahaan yang perlu dilakukan adalah harus jujur dalam pemasaran. Kita tidak boleh hanya sekadar mengejar target penjualan. Tidak boleh menempatkan dana nasabah ke investasi tak bermoral, dan harus tunduk pada audit internal regulasi OJK dan juga etika profesi. Baik, kita lanjut. Bagaimana dari sisi pemerintah pun juga OJK. OJK kita ibaratkan di sini sebagai perwakilan dari pemerintah. Kita mengetahui bahwa tindakan reaktif saat ini tidak cukup, tetapi memang harus ada deteksi dini, sehingga intervensi ini harus lebih cepat. Jadi memang harus ada dari awal, bukan ketika ada masalah baru turun tangan. Selanjutnya harus ada dibentuk sebuah lembaga penjamin polis, Undang-Undang PPSK, karena Undang-Undang PPSK sudah mengamanatkan. Dan terakhir, edukasi keuangan harus masif, berjenjang, dan juga berkelanjutan. Sehingga kita mempercayai bahwa literasi keuangan ini bukan hanya menjadi sebuah privilege bagi orang-orang tertentu, namun menjadi sebuah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lantas, apa sih yang bisa kita dapatkan ya kesimpulannya bahwa saat ini banyak sekali gelombang gagal bayar asuransi selama 5 tahun terakhir. Sehingga kita harus mulai merubah sikap dan juga dari semua pihak. Apa yang kita hadapi saat ini bukan sekadar skandal keuangan, tapi ini adalah ujian kolektif bagi bangsa ini. Apakah kita mau terus menjadi korban, atau mulai bangkit sebagai konsumen cerdas? Nah, sehingga jangan biarkan masa depan keluarga kita ditentukan oleh ketidaktahuan hari ini. Karena saat risiko datang, penyesalan tak bisa membayar kembali kepercayaan yang hilang. Sehingga konsumen harus cerdas, harus etis dan transparan, serta harus sigap. Dan tentunya harus adanya kolaborasi yang menyeluruh, baik dari industri itu, pemerintah, ataupun dari diri kita sendiri. Dan akhir kata, ada sebuah pantun untuk rekan-rekan.
yakni pantunnya menanam pohon di musim hujan, menanti buah sampai berbulan-bulan. Baiklah sejak dalam perencanaan agar tidak panik saat datang kerugian. Baik, akhir kata, kepercayaan adalah aset tak berwujud yang paling mahal. Sekali hilang, nilainya tak bisa ditebus hanya dengan angka. Terima kasih rekan-rekan yang telah menyimak. Mari kita bersama membangun ekosistem keuangan yang adil, sehat, dan penuh tanggung jawab. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat finansial.